Ya, saya ingin ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kalau kita lihat dari indeks kerawanan pemilu kada ini, TNI melihat ada 15 daerah lah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Apakah keempat wilayah ini menjadi salah satu atau apa ya fokus utama dari koalisi Anda misalnya untuk mengawal para paslon dan juga pendukung agar ya tensinya tidak terlalu tinggi, atau di luar dari wilayah itu sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang jadi perhatian khusus sebenarnya, Pak Sarmuji? Ya, sebenarnya tidak hanya di beberapa daerah yang disebut dalam indeks kerawanan pilkada ya, tetapi semua daerah mesti harus kita pantau dengan cukup jeli. Mengapa? Karena kontestasi ini sebenarnya kontestasi yang ingin membangun suatu loyalitas yang fanatis masing-masing pemilih. Pemilih diharapkan tidak berpindah dukungan dan lain sebagainya. Kadang-kadang satu pasangan calon itu menggunakan isu-isu tertentu untuk membangun loyalitas, membangun soliditas, dan isu-isu itu adalah isu-isu yang sensitif sebagaimana yang saya sebutkan tadi, isu permodalisme, isu agama dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang juga ada calon yang tidak mengenerate isu itu, tetapi menikmati ketika isu itu muncul. Karena menganggap isu tersebut bisa meningkatkan keterpilihan yang bersangkutan. Ini yang harus diantisipasi, dan partai politik seharusnya tidak boleh tinggal diam ketika ada fenomena seperti itu. Jadi partai politik tidak boleh membiarkan suatu calon menikmati isu-isu itu demi keterpilihannya saja. Partai politik harus mengawal keterpilihan itu betul-betul ya. Halo? Iya, tidak tinggal diam itu gimana? Apakah kemudian akan ada sanksi tertentu atau ada hukuman tertentu seperti apa? Kita harus lebih preventif ya. Kalau ada hukuman tetapi kejadiannya sudah terjadi, buat apa? Jadi sejak awal partai politik harus mengguidance. Kita akan mengguidance calon-calon kita agar tidak menggunakan isu-isu itu atau tidak menikmati ketika isu-isu itu muncul. Kasus pilkada DKI misalkan, itu tadi yang disebut oleh Bang Ciko itu ada indikasi benar bahwa suatu calon itu ya membiarkan saja ketika isu-isu SARA muncul, ketika isu permodalisme muncul, sehingga menjadi sesuatu yang eskalatif sifatnya. Kalau sudah sangat tegang nanti akan sulit untuk dicegah. Karena itu sedari awal, sebelum itu kejadian, partai politik harus mengguidance masing-masing calonnya, jangan sampai menggunakan isu-isu yang sensitif itu. Kalau menggunakan, ada indikasi menggunakan, segera direm supaya tidak terlanjur jauh. Ya. Baik, oke. Kalau dari sisi Bang Ciko seperti apa melihat ada beberapa wilayah yang ini diduga nantinya bisa muncul konflik di sana? Sejak awal ketika kita mempersiapkan untuk pilkada ya bagi PDI Perjuangan, kita sudah mendesain cara-cara kampanye yang baku yang harus diikuti oleh calon-calon kepala daerah dari partai kami gitu ya. Salah satunya adalah untuk mengubah cara-cara lama PDI Perjuangan yang biasanya agresif, ofensif, dan kemudian kita ingin kampanyenya dilakukan secara riang gembira dan merangkul ya. Kita memberikan contoh yang utamanya ada di Jakarta, seperti menunjuk Cak Lontong misalnya untuk menjadi ketua tim ses itu sebagai simbol, selain juga Cak Lontong memang memiliki kemampuan-kemampuan lain yang kita akui untuk bisa dapat memimpin sebuah tim, tapi juga Cak Lontong juga kita jadikan simbol bahwa untuk kampanyenya Mas Pram dan Bang Dul ingin kampanye yang damai, kampanye yang merangkul, kampanye yang riang gembira, tapi substantif, seperti juga lawakan-lawakannya Cak Lontong yang cerdas gitu ya, dan cukup dipahami oleh semua kalangan. Artinya di daerah-daerah pun kami berharap yang sama, dan kami melakukan pelatihan-pelatihan. Kita kebetulan saya ada di tim nasional pemenangan pilkada PDI Perjuangan, udah gelombang keempat, hampir semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah ikut, dan salah satu materinya yang juga dibawakan oleh kami dari tim 38 orang yang di dalam tim maupun pembicara-pembicara luar selalu mengatakan bahwa hari-hari ini juga masyarakat juga sudah jengah, sudah capek, sudah malas mendengar kampanye-kampanye yang mengadu domba, kampanye-kampanye yang bersifat ofensif ya.
lebih ingin mendengarkan gagasan, visi, misi, dan disampaikan melalui cara-cara yang fun gitu, yang menyenangkan. Di tingkat kepala daerah, di tingkat pasangan calon, oke lah, sudah di guidance. Tapi di tingkat relawan seperti apa, Bang? Ini kan sesuatu hal yang sulit untuk kemudian dikontrol lah. Ya, dalam pelatihan itu kan juga mereka mengirim koordinator relawan ya. Jadi pada prinsipnya mereka juga mendapatkan masukan-masukan dari kami, pelatihan-pelatihan dari kami, dan salah satu materinya seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara soal masyarakat memang agak sulit ya. Dan setiap masyarakat itu kita nggak bisa menafikan bahwa setiap daerah punya karakternya masing-masing gitu. Karakternya orang Sumatera beda dengan karakternya orang Jawa, beda dengan suku Dayak, beda dengan teman-teman yang berada di Papua gitu. Ada hal-hal yang mungkin kalau dibicarakan di Sumatera itu tidak menyinggung hati, tapi dibicarakan di Jawa itu menyinggung perasaan. Nah, ini yang juga memang saya rasa partai politik mempunyai peran dan harus mengambil peran itu untuk bisa mendamaikan minimal konstituennya dulu masing-masing. Kalau semuanya sudah sepakat seperti itu, saya rasa hal-hal lain bisa diminimalisir. Tapi tentunya ada hal yang kita juga takuti ya, selain tadi paslon menikmati bila terjadi hal-hal seperti itu. Dan kita berharap juga kadang-kadang nih di negara manapun lah, saya nggak cuma bilang di Indonesia gitu, ada faktor-faktor dari luar ya kan, faktor-faktor intel yang ingin merusak-rusak pilkada ya kan, merusak kedamaian dan lain-lainnya. Kita harap ini tidak terjadi di pilkada yang sekarang. Oke, Mas Adi, ada faktor lainnya ternyata yang bisa juga memicu kericuhan yang ada di pilkada ini, Mas Adi? Karena secara prinsip sebenarnya Rati dan Alfat ya, pilkada itu adalah kompetisi. Jadi potensi clash-nya itu ya saya kira hampir terjadi di semua wilayah. Bukan hanya di beberapa wilayah yang tadi sempat disebut sebagai indikasi kerawanan. 545 kabupaten dan kota dan provinsi. Kalau kita memahami pilkada itu adalah persaingan, disitulah sebenarnya bagaimana titik kulminasi terjadinya clash dan bentrokan satu sama yang lain. Loh, ini mau pilkada kok mau menang, jadi apapun akan mereka lakukan. Black campaign, negatif campaign, termasuk white campaign, mereka akan Berarti semua lakukan. ada yang masih menggunakan hal-hal seperti itu ya? Sangat mungkin, karena begini, pilkada kan itu diibaratkan orang lomba panjat tebing, atau seperti yang sering kita lihat. Bagaimana kalau panjat tebing itu? Kalau dia lawannya lebih tinggi dari kita, pasti kakinya itu ingin ditarik tuh satu persatu. Bagaimana cara menarik kakinya itu biar melorot? Ya tenang, dengan cara menyerang itu, ofensif, agresif, dibuka aibnya, negatif campaign, bahwa dia punya masalah dengan persoalan apapun dan seterusnya. Begitupun dengan yang menang, kalau rivalnya itu sudah mulai mendekati, kepalanya itu perlahan mulai diinjak itu. Sama kampanyenya, hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya buruk itu disampaikan. Tapi yakinlah bahwa kampanye yang sifatnya negatif ataupun yang black campaign itu kalau dalam kondisi alamiah mungkin masih dianggap dimaklumi. Kan ada masyarakat yang dia tidak beririsan dengan paslon tertentu, artinya dia berbuat sesuatu yang sifatnya negatif. Para paslon ini sudah tahu. Yang agak diributkan itu kalau kemudian kampanye-kampanye negatif itu by design dan disuruh. Itulah letak keributannya. Kalau tiba-tiba ada orang bangun tidur, dia kemudian bicara buruk-buruk terkait dengan calon, paling samperin, ayo stop. Kalau kita tidak dipersoalkan, tapi problemnya By design dan disuruh by itu ada design juga. ini yang kemudian berjejaring di banyak tempat. Satu dimatikan, di tempat yang lain muncul. Ini yang mestinya kalau saya melihat kecenderungan secara umum, kampanye negatif, kampanye hitam dilakukan dengan apapun, secanggih apapun itu terdeteksi. Sekarang begitu banyak instrumen, begitu banyak alat, siapa yang memproduksi kampanye dan isu-isu negatif itu.